Kenalkan kami dari tim aset ke Kelompok 4. Terdiri dari 7 mahasiswa yaitu 1. James Yusman Mofu 2. Sarah Kaviar 3. Hesti Ayu 4. Maria Nova EKB 5. Febriani Patricia Go 6. Susi Susanti Margadewi 7. Elizabeth Y. Simon. Sejarah kecerdasan buatan, AI, bermula dari gagasan dan pemikiran para ilmuwan dan filosof tentang kemampuan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan AI. 1950, Alan Turing, seorang ilmuwan dan matematikawan Inggris, mengembangkan Turing Test, sebuah metode untuk menilai apakah mesin dapat berpikir secara cerdas. 1956, Konferensi Dartmouth adalah saat berdirinya AI sebagai bidang ilmiah. Konferensi ini diadakan oleh John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon. Istilah kecerdasan buatan dicetuskan pada konferensi ini. 1960, periode awal AI mencapai beberapa kemenangan, seperti program bermain catur buatan McCarthy yang berhasil memenangkan pertandingan melawan pemain manusia. 1970, AI secara umum mengalami tantangan dalam menangani masalah yang lebih kompleks. Pada dekade ini, para ilmuwan mulai menjelajahi pendekatan berbasis pengetahuan, knowledge-based, untuk membuat AI lebih efisien. 1980, konsep jaringan saraf tiruan diperkenalkan, yang merupakan model matematika yang mirip dengan cara kerja otak manusia. 1990, penggabungan berbagai pendekatan AI untuk mengatasi batasan kecerdasan mesin. Pendekatan ini meliputi pembelajaran mesin dan metode yang lebih adaptif. 2000 hingga sekarang, kecerdasan buatan semakin dikembangkan dengan kemajuan teknologi dan data yang tersedia. Deep Learning, salah satu metode AI, semakin populer dan efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang rumit. AI di Indonesia telah berkembang pesat dan diterapkan dalam berbagai bidang. Pemerintah, perusahaan swasta, dan para peneliti bekerja sama untuk mengembangkan teknologi AI yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut ini beberapa contoh penggunaan AI di Indonesia. Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, Indonesia bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi untuk menerapkan teknologi AI dalam proyek Smart City. AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi, keamanan, dan pengelolaan sumber daya. Layanan kesehatan, perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai mengimplementasikan AI dalam sistem diagnostik, pendukung keputusan bagi dokter, dan perencanaan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dan mengurangi biaya. Perbankan dan keuangan, bank dan perusahaan fintech di Indonesia menggunakan AI untuk deteksi penipuan, manajemen risiko, dan analisis data pelanggan. AI juga digunakan pada layanan chatbot untuk memberikan informasi produk keuangan dan bantuan kepada nasabah. E-commerce dan media sosial, perusahaan e-commerce dan media sosial di Indonesia, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Gojek, menggunakan AI untuk sistem rekomendasi produk, analisis sentimen pengguna, dan deteksi penipuan. Pendidikan, beberapa startup pendidikan di Indonesia, seperti Ruang Guru dan Zenius, mulai menerapkan AI untuk membantu siswa dalam belajar, memberikan rekomendasi materi, dan penilaian otomatis. Industri kreatif, para seniman dan perusahaan di Indonesia mulai menggunakan AI untuk menghasilkan karya seni, desain grafis, dan musik. Teknologi energi terbarukan, AI digunakan dalam pengelolaan dan perencanaan sistem energi terbarukan, seperti dalam pembangkit listrik tenaga surya dan angin, untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Ini hanya beberapa contoh bagaimana AI telah diterapkan dan berkembang pesat di Indonesia. Masa depan AI di Indonesia sangat menjanjikan, dengan berbagai pihak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi AI untuk mencapai transformasi digital dan sosial. Definisi rekrutmen adalah proses mencari, menyaring, dan mempekerjakan orang secara aktif untuk suatu posisi atau pekerjaan. Proses perekrutan mengacu pada seluruh prosedur, mulai dari perencanaan hingga onboarding karyawan baru menjadi bagian dari tim perusahaan. Istilah rekrutmen berkaitan dengan prosedur yang meliputi identifikasi calon kandidat, penyaringan, wawancara, pelatihan, dan penempatan. HR bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas rekrutmen
karena pekerjaan ini bertujuan menjaring sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi. Tujuan rekrutmen. Rekrutmen adalah proses yang dilakukan perusahaan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. 2. Menjaring data pencari kerja. Ketika HR atau tim publikasi menyebarkan lowongan kerja melalui portal online, tentu banyak pelamar yang akan mengirimkan CV atau resume. Meskipun nantinya akan disaring dalam berbagai tahapan data yang dimiliki oleh HR, dapat menjadi informasi berharga apabila perusahaan ingin mencari kandidat untuk posisi serupa. 3. Memilih kandidat ideal. Tujuan rekrutmen adalah pastinya mencari kandidat yang ideal. Sementara untuk kandidat yang tidak memenuhi syarat dapat langsung didiskualifikasi agar proses seleksi bisa efektif. Itulah sebabnya hanya mereka yang benar-benar berkompeten saja yang bisa lolos ke tahap seleksi akhir atau wawancara kerja. 4. Pemberian SDM. Dengan adanya rekrutmen maka akan lebih banyak sumber daya manusia yang dapat diberdayakan tidak hanya untuk keuntungan perusahaan tetapi juga pelamar yang mencari pekerjaan. Dalam proses pemberdayakan sumber daya manusia, perusahaan juga akan mengamalkan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Mencari karyawan terbaik yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan tidaklah mudah. Diperlukan proses seleksi panjang untuk memastikan kandidat tersebut benar-benar kualifikat. Maka dari itu, rekrutmen adalah gerbang pertama yang akan mempertemukan pemberi kerja dan kandidat calon karyawan. Kesalahan dalam perekrutan karyawan bisa berdampak buruk bagi perusahaan. Itulah sebabnya pihak rekruter harus mempertimbangkan banyak hal ketika mencari karyawan terbaik, seperti melihat latar belakang, kemampuan, karakter, dan lain sebagainya. Definisi rekrutmen adalah proses mencari, menyaring, dan mempekerjakan orang secara aktif untuk suatu posisi atau pekerjaan. Proses perekrutan mengacu pada seluruh prosedur, mulai dari perencanaan hingga onboarding karyawan baru menjadi bagian dari tim perusahaan. Adapun perusahaan yang sudah menerapkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam analitik rekrutmen dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Alih-alih menghabiskan berjam-jam menganalisis CV secara manual, algoritma AI dapat memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan memberikan wawasan yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Integrasi AI dalam solusi Time to Hire telah meningkatkan banyak fungsi software SDM. Kecerdasan buatan dalam perangkat lunak dapat membantu tim HR di perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Berikut ini beberapa manfaat lainnya. Akurasi analitik. Dengan menganalisis umpan balik karyawan, HR bisa mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan proses rekrutmen. Selain itu, karyawan yang direkrut lebih kompeten. Efisiensi waktu. Anda dapat dengan mudah menyeleksi CV di mana proses inilah yang paling memakan waktu. Adanya AI adalah pendukung dari fitur ATS, Applied Tracing System. Menghilangkan bias. Analitik berbasis AI dapat membantu perusahaan mengurangi bias dan diskriminasi dalam perekrutan. Ini dikarenakan mesin hanya mengandalkan kandidat yang sesuai dengan kualifikasi. Perusahaan lebih kompetitif, membantu perusahaan lebih kompetitif dengan wawasan real-time sesuai tren pasar rekrutmen. HR dapat dengan cepat menyesuaikan strategi untuk tetap terdepan dalam menarik talenta terbaik. Dan yang terakhir, otomatisasi. Karena proses rekrutmen dilakukan berulang kali, AI bisa dilakukan dengan otomatis. Penerapan AI
atau kecerdasan buatan dalam proses rekrutmen telah membantu perusahaan dan organisasi dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi bias, dan memperbaiki kualitas proses seleksi kandidat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara AI digunakan dalam proses rekrutmen. 1. Penyaringan otomatis CV atau resume. AI dapat digunakan untuk mengurutkan dan menyaring ribuan CV berdasarkan kriteria dan spesifikasi yang telah ditentukan, seperti pengalaman kerja, pendidikan, dan keterampilan. Hal ini memungkinkan tim rekrutmen untuk fokus pada kandidat yang paling relevan dan menjanjikan. Chatbot dan sistem pakar yang berbasis AI dapat berinteraksi dengan kandidat melalui situs web perusahaan atau platform komunikasi terekam untuk menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan mengumpulkan data. Mereka juga dapat membantu dalam mengkoordinasikan proses wawancara dan mengikuti perkembangannya. Tes dan penilaian kandidat. Algoritma AI dapat digunakan untuk mengembangkan tes keterampilan, uji kepribadian, dan simulasi yang mengevaluasi kandidat secara objektif dan konsisten. Tes ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kandidat serta menampilkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Analisis sentimen dan bahasa. AI dapat digunakan untuk menganalisis teks dan emosi pada wawancara, baik dalam bentuk tulisan maupun suara, untuk mendeteksi pola bahasa atau sikap yang mungkin menandakan tingkat kecocokan kandidat yang lebih tinggi dalam peran tersebut. Analisis prediktif. AI dapat menganalisis data histori dan tren yang ada untuk memprediksi kinerja kandidat dalam peran yang ditargetkan, kemungkinan retensi mereka, dan bahkan potensi mereka untuk berkembang dalam perusahaan. Pemandanan profil pekerjaan. Algoritma AI dapat mengidentifikasi kualitas dan keterampilan yang paling relevan dengan sukses dalam peran tertentu dan mencocokkan kandidat berdasarkan fitur-fitur ini. Hal ini dapat membantu perusahaan menemukan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan menerapkan AI dalam proses rekrutmen, perusahaan dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menemukan kandidat yang cocok, sekaligus meningkatkan kualitas dan efektivitas proses seleksi mereka. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbang